Ada sih ada, man baru tenggelam. Lu kalau ngomong seenak kepala lu aja. Itu laut, air. Yang hidup di situ ikan. Ikan hidup di air. Orang hidup di darat. Lu gelantungan di eternit. Ada Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lempar. Cak Lontong ini manajer agensi Gepeng. Dulu. Oh, sekarang? Sekarang saya anggotanya malah. Lu kalau gitu namanya orang tuh naik jabatan bagus itu lu turun. Manajer Gepeng aja lu turun. Saya belajar dari kenyataan. Ketika Anda menjadi pemimpin, Anda harus tahu rasanya orang yang Anda pimpin. Oh gitu, luar biasa. Iya. Ya, saya ngerasain itu. Dari kata-kata Anda saya mendapatkan yang namanya filosomplak dari Anda itu. Ya, mau tanya sama Cak Lontong. Ya, dia pak. Saya mau tanya, ngerti nggak apa yang dia omongin tadi sama... Sejauh yang saya dengar penjelasan Komeng itu sepertinya susah dimengerti. Iya kan ngerti nggak gue nanya. Karena kita tidak memperhatikan. Coba kalau kita lebih memperhatikan, mungkin kesannya hanya bingung ya. Nggak ngerti dengan bingung itu sama. Emang gue kota buta lu ngebingungin. Jangan tersinggung, Meng. Ini kayaknya gini dia. Saya akan bantu dia, kamu jangan tersinggung. Oh ya, sip. Bingung dan nggak ngerti itu beda loh. Lo enggak sama, bingung dengan nggak ngerti itu beda-beda tipis. Nggak ngerti. Nggak ngerti itu belum tentu bingung. Iya, tapi kalau bingung Pasti tidak ngerti. Artinya bingung itu pasti diawali dengan tidak ngerti. Iya. Tapi orang tidak ngerti belum tentu bingung. Contohnya saya nggak ngerti yang diomong Komeng, tapi saya nggak bingung. Ya kan? Oh iya. Beda. Dari pembicaraan kita terlihat sekali ya, sebenarnya yang salah adalah kembali lagi saya. Karena ketika saya bingung berbicara dengan Anda, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jadi salah Bapak. Ya sudahlah, salah Bapak. Berhenti dulu deh, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sekarang kita tanya kepada Gepeng yang sebenarnya. Silakan, Peng. Anda, Peng. Saya dari tadi sebenarnya hanya senyum-senyum. Kenapa Anda senyum? Megdani Gepeng anak kemarin sore udah sombong. Saya kan Gepeng kemarin pagi lebih sama saya. Jadi begini ya, kita kembali lagi. Saya khawatirnya ini kita ngomong kemana-mana ternyata kriteria gelandangan pengemis kita itu tidak orang tahu. miskin itu seperti apa nggak tahu. Jangan sampai omongan kita salah arah ya. Iya. Coba Ini gelandangan tadi ya. pengemis itu apa? Gelandangan yang kategori gelandangan pengemis itu kenapa disebut seperti itu kriterianya? Orang yang tidak punya penghasilan tetap dan rumah tinggal tetap. Iya. Ini kesalahan fatal yang mau tidak mau kita ikuti selama ini. Loh? Orang yang tidak punya tempat tinggal tetap dan tidak punya Penghasilan. dianggap gelandangan dan pengemis. Iya. Saya punya data. Tetangga saya itu tinggalnya tidak tetap karena dia punya 20 rumah. Kadang tinggal di rumah yang di Pulau Gadung, kadang yang di Cempaka Putih, kadang di Bintaro. Itu tidak tetap tinggalnya, tapi rumahnya 20. Apakah itu pengemis? Bukan. Berarti itu salah. Tapi, yang pertama, apakah itu gelandangan? Bukan. Pengemis tidak punya pekerjaan tetap. Saya juga punya tetangga kebetulan. Iya. Dia tuh tiap hari saya lihat kerjanya ngemis terus. Tetap itu. Pekerjaannya tetap ngemis. Kok dibilang tidak punya pekerjaan? Itu kesalahan yang harus kita sepakati. Betul, hati-hati ya. setuju. Jadi yang jelas, yang dinamakan gelandangan dan pengemis itu lebih tepatnya adalah orang yang tetap tidak punya rumah atau tetap mengemis, minta-minta, atau tetap tidak punya pekerjaan. Gelandangan, pengemis itu masuk kategori orang miskin. Anda tahu nggak kriteria orang miskin? Ya tadi kan karena dari gelandangan itu. Sok tahu gue. Iya, lu yang sok tahu. Sok tahu lu. Dan tadi siapa yang sudah menyebutkan belum ada yang betul. Satu, ciri-ciri orang miskin. Apa itu cirinya? Tidak kaya. Satu. Tidak ada orang miskin yang kaya. Iya. Yang kedua kriterianya, Anda tahu nggak? Semua 50% kriteria ditentukan oleh BPS. BPS itu apa? BPS? Biro Pusat Statistik. Oh, BPS. Katanya Biro Pusat Statistik. Iya, BPS. Oh katanya lu nggak yakin banget loh. Terserah kan saya yang miskin. Lah BPS tadi
nanya sama siapa? Saya. Mesti ditanya ame ono bapak ono lu nggak yakin? Nah terserah lu dong Meng. Serah gue. Jadi kadang-kadang Komeng ngurusin urusan kamu. Loh, enggak. Loh. Hah? Susah banget Komeng. Jadi maksud saya begini. Iya, lanjutkan Terus lagi. kenapa sekarang jumlah orang miskin itu bertambah? Nah, kenapa? Saya punya data yang ini sangat mengejutkan. Saya takut Anda nanti juga terkejut, tidak akan saya sebutkan. Tapi yang akan saya ingin berikan adalah stimulasi supaya Anda bisa bergairah dan juga ikut mensukseskan untuk mengentas kemiskinan. Iya, Ini yang paling penting. Kita harus bisa belajar dari Tegar. Dari Tegal. Tegar. Tegar. Ya, Penyanyi cilik Tegar. Anda tahu lagunya? Dulu. Nah, Bukanlah ini. yang sekarang. Oh, kalau saya lihat Anda nggak tegar saya. Gini. Enggak, sebentar. Saya malah Lu karena nyanyi boleh tapi nggak usah ngadep dia. Iya. Nutup aja, nutup di nah gitu. Nah. karena saya lihat Anda bukan tegar tapi tegang saya. Aku yang dulu, Cak. Bukanlah yang sekarang. Dulu ku susah, sekarang aku senang. Dulu Ini Kalau main gitarnya dimainin, jangan ditelen. nggak ada gitar. Itu di dalamnya Pak gitarnya. Itu bukan gitar itu, tam-tam. Nggak ada gitar bang. Itu yang Suara perut. Guruguk. ya kan? Gitu. Dulu apaan? Dulu kamu suka padaku. Dulu aku suka padamu. Nah, Dulu aku itu suka. bukan Tegar tuh, Tegor. Pak interupsi Pak. Gue tak mau tak. Sini nyanyi, situ nyanyi, sini nyanyi. Ah, Bang Ipul. Nah, Bang Ipul. Jadi Tegar itu salah satu contoh seorang anak yang bisa belajar. Dia move on dia. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang apalagi. Loh, kayaknya susah banget si Tegar itu. Ya makanya dia bisa move on. Dulu ditendang, sekarang disayang. Itu ada perubahan hidupnya. Sebagai pemimpin, siapapun Anda adalah calon pemimpin. Minim memimpin diri Anda sendiri. Iya. Ada satu daerah yang patut kita acungi jempol pada kepala atau pimpinan di setempat. Di situ tidak ada satupun orang miskin. Hah, di mana itu? Laut Selatan. Kita harus mencontoh Ratu Kidul. Nyeroro Di Kidul. Laut Selatan tuh Anda nggak akan melihat orang miskin. Coba Anda berlayar ke sana. Ada Ya, sih ada, man baru tenggelam. Lu kalau ngomong seenaknya pala lu aja. Itu laut air. Yang hidup di situ ikan. Ikan hidup di air. Orang hidup di darat. Lu gelantungan di eternit. Anda kalau lihat, mohon maaf saya nggak pamer, mobil tetangga saya itu. Ya gimana mau pamer mobil tetangga? Lu bukan Makanya saya nggak pamer, saya kan sudah bilang di Ya depan. nggak usah dibilang kata pamernya. Oke, saya Gua pamer. nih. Nah gitu. Mobil saya yang ternyata punya tetangga itu. Kalau semua bisa kita pelajari, tidak ada alasan kita untuk menjadi miskin. Iya, Karena jadi- miskin itu sebabnya dari mana? Dari mana? Bisa dari keturunan, bisa jadi kelakuan. Masa miskin diturunkan? Ya Allah, Anda lihat siapa? Lihat saya. Contoh miskin. Aduh. Orang yang terlahir miskin bukan berarti dia harus terus hidup miskin. Iya. Ingat itu. Lu jangan ngelihat dia, makanya. Kan dia yang ngomong Ya, tapi lu nggak usah ngelihat ke dia. Oke, sip. Makanya ditunjuk. Berarti pas bukan gitu. turunan dong Pak ya? Bukan. Ya begitu. Cakwe. Calontong. 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 Saya lihat sausnya di pinggir Pak. Cakwe. Amerika pernah mengumpul. Jangan dikira di Amerika tidak ada gelandangan loh ya. Ada. Ada. Amerika pernah mengumpulkan di 5 negara bagiannya. Negara bagian yang namanya Arizona. Arizona. Ada nggak sih? Ada. Jangan kata Arizona, Ari Keriting depan lu ada. Arizona ada. Ada. Ari. Dari 5 negara bagian yang ada gelandangannya ketika dikumpulkan di Arizona, apa yang terjadi? Ketika dikumpulkan kenapa? Di Arizona semakin banyak gelandangan.
Ya iyalah, lu kumpulin ya tambah banyak dong. Artinya apa? Artinya apa? Kenapa gelandangan dan orang miskin semakin banyak? Karena dikumpulkan. Tapi saya punya program yang kalau ini dijalankan saya yakin yang namanya orang miskin akan hilang. Program apa? Nanti aja. Iya, saya juga pengen nanti sih. Oke ya, nanti aja. Saya mau minum Portas dulu nih kayaknya. Nih Portas cocok nih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya tanya sama Cak Lontong. Bagus, sarannya bagus-bagus. Bagus untuk tidak kita ikutin. Tapi saya ingin sedikit menggarisbawahi ya. Iya. Masalah kemiskinan itu bukan hanya masalah negara kita, ini masalah internasional. Negara maju semaju apapun punya masalah dengan ini. Jadi kita jangan pernah minder punya masalah dengan kemiskinan. Hanya saja data saya adalah 5 besar negara termiskin itu tidak masuk dalam 5 negara terkaya. Itu yang penting. Iya. Hah? Iya, 5. Kalau miskin emang gak kaya, Cak. 5 negara termiskin itu biarin aja baut odong-odong lagi ngomong. Nah gitu dong. Yang kedua, secara filosofi perda itu adalah maksudnya begini. Jangan memberi orang yang minta-minta, tapi jangan minta-minta orang untuk memberi. Itu prinsip yang harus dipegang. Artinya harus dari dua sisi. Iya. Ketika Anda melarang orang untuk memberi, sebaliknya kita harus mendidik orang yang minta-minta untuk tidak minta orang untuk memberi. Ya sama aja, Pak. Ya? Nu kalimat bulet ae. Sampean ngomong apa? Si. Yang ketiga, yang perlu dicatat, negara kita, Indonesia tidak akan hancur karena banyak orang miskin yang mengemis. Tapi negara kita bisa hancur karena banyaknya orang kaya yang korupsi. Itu yang harus kita catat. Artinya apa? Artinya apa? Bener nih karena ngomong bener nih. Iya, agak bener nih. Sip, Makanya gua udah mau buru-buru dan udah mulai bener. Ini yang terakhir benar. Iya. Oke, saya ulangi yang pertama sama kedua. Gak usah. Terus pesan terakhir saya harap siapapun Anda yang hadir di sini dan mungkin yang melihat acara ini tetap semangat. Iya. Jangan takut hidup Anda menjadi miskin, tapi takutlah kalau hati Anda yang miskin. Iya.